Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bisa dibilang bergerak di bidang konsumen ya. Secara tidak langsung, mereka membantu kepada para pelaku konsumen supaya dapat mengemas produk-produk mereka seperti rokok dan juga makanan ringan teman-teman. Ya, mereka adalah Indopolis Swakarsa Industri Tbk dengan kode emiten IPOL atau IPOL ya kalau kita panggil ya. Mereka merupakan produsen dari beberapa jenis produk seperti yang BOPP dan BOPET ya, untuk industri kemasan fleksibel. Dan mereka juga memiliki nama merek terdaftar ini ya, Ailin ya kalau nggak salah ya. Kita lihat di sini ILENE, Ailin ya. Mereka dengan bangga mengakui pengalaman 25 tahun ke atas tim manajemen senior kami yang tercermin dalam teknologi dan keahlian pasar grup ya. Dan ini adalah berita dan acara mereka, di mana mereka akan mengadakan, udah lewat sih 27 April, rapat umum pemegang saham tahunan. Kita akan melihat sejarah mereka dari tahun 1995. Menariknya, Apple ini memiliki pabrik juga di China. Jadi sudah ekspansi besar sekali ya. Mereka didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Indopolis Swakarsa Industri dan Yunnan Kunlin Film Industry Co. Ltd atau Yunnan Kunlin didirikan. Lalu tahun 1996, lini produksi pertama Indopoli ditugaskan di Purwakarta, Indonesia dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Lalu lini produksi film BOPP pertama di luar negeri telah diresmikan di Kunming, China dengan kapasitas 10.000 ton per tahun juga ya, sama ya. Lini produksi pertama Indopoli dimulai di Purwakarta. Oh, ini diulang-ulang ya. Oke, 98 melakukan terobosan teknologi yang meningkatkan kecepatan produksi sebesar 10% di pabrik Purwakarta, Indonesia. Lalu tahun 2001, Suzhou Kunlin Film Industry Co. Ltd atau Suzhou Kunlin didirikan. Lalu tahun 2002 memenuhi syarat sebagai pemasok resmi untuk salah satu produsen rokok terbesar di dunia ya. Jadi mereka bukan produsen rokok, tapi mereka merupakan produsen dari kemasan plastik ya. Kalau teman-teman yang lihat kemasan rokok itu kan ada plastik. Nah, itu pemasoknya iPhone. Lalu tahun 2003, lini produksi film BOPP kedua di luar negeri ditugaskan di Suzhou, China dengan kapasitas lebih tinggi, yakni 25.000 ton per tahun. Lalu Yunnan Kunlin menerima penghargaan perusahaan bintang 100 yang diberikan kepada perusahaan milik asing yang sukses beroperasi di Tiongkok setiap 3 tahun ya. Mantap. Lalu tahun 2004 menciptakan terobosan dengan mengembangkan film balanced high strength untuk kemasan rokok ya. Memang ahlinya kalau kemasan rokok. Lalu tahun 2006 Yunnan Kunlin mendapatkan penghargaan lagi ya. Wow, 100 Star Enterprise Award untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Lalu Suzhou Kunlin menerima penghargaan superior untuk kemasan makanan dari American Institute of Baking. Tahun 2008 meluncurkan Clear Wrap film penyegalan suhu yang lebih rendah untuk kemasan rokok lagi. Oke, jago sekali ya kemasan rokok ya. Tahun 2009, Indopoli melalui Golden Polindo Industri Pte. Ltd secara resmi mengakuisisi Yunnan Kunlin dan Suzhou Kunlin ya. Oh, diakuisisi ya. Jadi diakuisisi berarti waktu awal tadi belum menjadi milik Indopoli ya. Lalu lini produksi BOPP kedua ditugaskan di Purwakarta, Indonesia dengan kapasitas lebih tinggi lagi, 35.000 ton per tahun. Lalu Yunnan Kunlin menerima penghargaan lagi, wow, 100 Star Enterprise Award untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Mantap. Lalu peletakan batu pertama untuk unit pelapis ekstrusi baru untuk fasilitas film laminasi thermal bebas perekat di Suzhou Kunlin. Tahun 2010 sekali lagi ya, peningkatan 10% pada kecepatan mesin dari lini produksi BOPP kedua di Purwakarta, Indonesia. Lalu peletakan batu pertama untuk lini produksi BOPET ketiga di Purwakarta, Indonesia. Lalu Indopoli menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 ya. Jadi udah 11 tahun IPO.
2011, lini produksi metallizing pertama ditugaskan di Purwakarta, Indonesia dengan kapasitas 7.000 ton per tahun ya. Lalu unit pelapis ekstrusi untuk film laminasi thermal bebas perekat ditugaskan di Suzhou, China dengan kapasitas 5.700 ton per tahun. Lalu lini produksi BOPET pertama ditugaskan di Purwakarta, Indonesia dengan kapasitas 20.000 ton per tahun ya. Ini yang khusus untuk pelapis snack gitu. Ada metallizing ya. Bagi teman-teman yang pernah membeli snack, itu pasti lihat kalau dalamnya itu ada kayak warna silver gitu kan, metal gitu kan. Nah, itu lapisannya namanya metallizing ya. Ada juga yang namanya aluminium foil ya. Itu untuk lapisan supaya makanannya itu nggak tembus sinar matahari, jadi nggak cepat oksidasi atau bakterinya nggak cepat bertumbuh ya, lebih tahan makanannya. Lalu tahun 2012, lini produksi metallizing kedua ditugaskan di Purwakarta, Indonesia dengan kapasitas 9.000 ton per tahun. 2013 memperoleh sertifikasi OHSAS 1800 tahun 2007 dari PT SGS Indonesia ya, 2007 ya. Lalu 2014 memperoleh lagi FSSC 22000, yakni sertifikasi sistem keamanan pangan dari PT SGS Indonesia ya. Wow, ini siapa ya? Ini kayak bikin sertifikasi ya tahun 2015. Unit pelapis ekstrusi kedua untuk film laminasi thermal bebas perekat ditugaskan di Suzhou, China dengan kapasitas 5.700 ton per tahun. Lalu jarum metallizing ketiga ditugaskan di Purwakarta, Indonesia dengan kapasitas 9.000 ton per tahun. Lalu Indopoli meningkatkan salah satu lini produksi BOPP sehingga memungkinkan perseroan memproduksi film dengan lebih banyak lapisan untuk mendukung strategi diversifikasi produk. Lalu Indopoli mendirikan anak perusahaan di Chicago, Illinois, AS sebagai bagian dari strategi ekspansi untuk melayani pasar premium di AS dengan lebih baik. Tahun 2016, lini produksi metallizing sudah mencapai yang keempat ya, ditugaskan di Purwakarta, Indonesia lagi dengan kapasitas 9.000 ton per tahun. Lalu Indopoli memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2004 dari PT SGS Indonesia. Oke, SGS lagi ya. Lalu tahun 2017, Fifth Metallizing Line ditugaskan di Suzhou, China dengan kapasitas 9.000 ton per tahun ya. Akhirnya yang metallizing kelima ditugaskan di China. Lalu 2018 meningkatkan salah satu lini produksi BOPP di Kunming, China. Upgrade ini memungkinkan perseroan untuk memproduksi film dengan lapisan yang lebih banyak untuk mendukung strategi diversifikasi produk ya. Lalu GPI merestrukturisasi anak perusahaan yang berdomisili di Republik Rakyat China sehingga Yunnan Kunlin yang semua 100% dimiliki oleh GPI, kini 100% dimiliki oleh Suzhou Kunlin. Ya, begitu teman-teman ya sejarahnya. Dan sekarang kita akan melihat manajemen mereka ya. Yang pertama, Dewan Komisaris. Ada Ibu Feli Lilin Halim, lalu Bapak Panca Chandra, lalu Bapak Irawan Sastro Tanojo, lalu Ibu Agnes Goretti ya. Oke, nggak dijelaskan lengkap sih posisinya sebagai apa, yang penting ini komisaris tadi, terus yang sekarang direktur. Bapak Henry Halim, Bapak Jeffrey Halim, Bapak Gordon Zhao Yu Kiang, lalu Bapak Leo Firdaus, Bapak Sugianto Effendi, Ibu Yeni Meilinali, lalu Bapak Alexandra Bustami, lalu Bapak Ko Tiat Hong. Lalu selanjutnya kita akan melihat komite audit ya. Nah, ini ada nih. Ini ketuanya Ibu A.S. Goretti ya. Lalu anggotanya Bapak Herbert Halim sama Ibu Juni Lestari ya. Lalu selanjutnya ada sekretaris perusahaan yaitu Ibu Yeni Melinali. Oke. Sekarang kita akan melihat bagian produknya. Ya, ini yang pertama BOPP. Ini untuk kemasan yang plastik ini untuk membungkus rokok teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau yang ini untuk yang metallizing ya. Untuk yang metallizing ada di sini. Lalu ini jangkauan produksi mereka ya, dari Suzhou dan Kunming sama yang di Purwakarta ya teman-teman. Jadi mereka sudah sampai pasar ekspor. Jadi bagaimana keuangan daripada Apple ini kita akan melihat sama-sama di RTA Business ya. Kalau menurut feeling saya sih bagus. Kita akan lihat sama-sama di RTA Business. Dan beginilah penamakan fundamental daripada iPol. Kita lihat di sini pakai US dollar ya. Jadi susah hitungnya. Tapi nggak apa-apa, kita langsung hitung aja perbandingannya. Kita lihat di sini mereka nggak ada warna merah ya, selalu profit. Jadi very nice.
ada beberapa kali bagi dividen ya, meskipun kadang-kadang bolong sejak IPO tahun 2010. Kita lihat di sisi fundamental. Operating profit lebih besar daripada net profit menandakan bahwa Apple ini yang bergerak di bidang kemasan plastik, rokok, dan snacks. Metallizing juga cukup bagus ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak ya. Di sisi valuasi, PR-nya 7,9, very nice. PBV-nya juga masih cukup murah, cuma 0,4 daripada nilai bukunya ya. Well, mungkin orang-orang masih kurang berminat di perusahaan ini, jadi harganya masih gitu-gitu aja ya. Jadi it's okay, karena ini menjadi kesempatan bagi kita yang belum masuk ya. Lalu di sisi profitability-nya, operating profit margin 7%, cukup tipis. Net profit margin juga 4% doang, cukup tipis ya. Mungkin karena bisnis yang mereka tekuni ini banyak pesaing, atau karena perlu menekan harga supaya konsumer mau beli produk mereka. Di sisi liquidity, cash ratio-nya cuma 26%, tapi tidak apa-apa, di quick ratio dan current ratio-nya itu di atas 100%. Jadi dengan aset-aset lancar ataupun aset tetap mereka bisa melunasi hutang jangka pendek mereka ya. Jadi untuk iPod ini memang menarik, PR-nya juga sudah sesuai kriteria saya, dan juga mereka bergerak di bidang konsumen yang tentunya aman. Jadi saya hanya tinggal tunggu MACD yang tepat, di mana sudah banyak orang yang berminat dalam saham ini, jadi akhirnya akan ada banyak tindakan pembelian yang akan menaikkan harga saham ini. Sampai saat itu saya akan wait and see dulu sampai MACD-nya lebih bagus ya. Demikianlah tentang iPod yang merupakan perusahaan kemasan plastik, rokok, dan juga kemasan daripada makanan ringan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.